Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang, dalam banget. Kita akan mengurai sebuah argumen kuat dari Evensius yang mempertanyakan esensi dari perlindungan itu sendiri. Yuk, kita kupas bareng-bareng, lapis demi lapis. Nah, penulisnya ini langsung buka dengan metafora yang jujur aja nonjok banget. Coba deh bayangin, seragam yang harusnya jadi simbol keamanan, jadi perisai, ya kan? Tapi di sini dibilang udah nggak lagi. Fungsinya udah berubah jadi alat perkusi. Bukan buat bikin musik yang indah, tapi buat memukul, buat bikin gaduh, dan buat membungkam suara-suara rakyat. Ini nih inti konflik yang bakal kita telusuri. Dan ini langsung membawa kita ke tema besar yang pertama, paradoks sang pelindung, sebuah kontradiksi yang menyakitkan, di mana mereka yang disumpah untuk melindungi, malah berbalik jadi ancaman buat orang-orang yang seharusnya mereka jaga. Penulisnya ngajak kita ke sebuah negeri, sebut aja Konoha. Iya, sebuah nama yang mungkin kedengaran familiar dan bisa jadi cerminan realita yang kita kenal. Di sini, dia ngelukisin sebuah gambaran di mana kontrak sosial itu seakan-akan udah hancur. Kekuatan yang harusnya merawat mimpi dan harapan, menurut teks ini, malah jadi tembok yang menghantam mimpi itu sendiri. Tapi, penulisnya nggak berhenti di pengamatan aja. Dia gali lebih dalam lagi, ngebongkar fondasi finansial dan logis dari kekuasaan itu sendiri. Dia nyebutnya logika terbalik kekuasaan. Nah, di bagian inilah argumennya jadi fundamental banget. Penulisnya maksa kita buat mikirin satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi nusuk banget. Semua perlengkapan itu, seragam yang gagah, sepatu bot yang kinclong, senjata-senjata canggih itu, sebenarnya duitnya dari mana? Dan jawabannya, menurut teks ini, ya, belak-belakan banget. Uang itu nggak jatuh gitu aja dari langit. Poin pentingnya di sini, semuanya dibiayai oleh rakyat. Tiap rupiahnya itu datang dari keringat mereka, dari piring nasi mereka, dari kerja keras mereka sehari-hari yang diubah jadi simbol kekuasaan yang sekarang mereka hadapi. Inilah yang disebut penulisnya logika sungsang, logika yang jungkir balik. Harusnya kan alurnya lurus ya, uang dari rakyat dipakai buat ngelindungin rakyat. Simpel. Tapi kenyataan yang digambarin di teks ini adalah alur yang bengkok. Uang rakyat, malah jadi senjata buat ngelawan mereka. Ini jantung dari paradoks yang dia angkat. Oke, dari logika soal finansial, sekarang argumennya geser nih ke ranah etika dan moral. Penulisnya ngenalin satu ide yang puitis tapi sekaligus tajam banget, pundak pinjaman rakyat. Metafora pundak ini, kuat sekali. Jadi argumennya gini, otoritas atau wewenang itu bukan milik pribadi. Itu adalah pinjaman dari rakyat yang dipercayakan supaya mereka bisa berdiri tegak sebagai penjaga. Terus pertanyaan retorisnya langsung nonjok. Gimana ceritanya pundak yang dipinjemin itu malah dipakai buat nginjak kepala si pemilik pundak itu sendiri? Penulisnya bahkan sampai ngasih label yang pedas banget buat fenomena ini. Syahwat kekuasaan yang narsistik. Ini tuduhan yang berat loh. Menurut dia, ini bukan lagi soal menegakkan hukum, tapi udah soal menikmati kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Sebuah kepuasan ego yang bahaya banget, karena berbalik melawan sumbernya. Nah, di sini, argumennya jadi personal banget, nyentuh ke dalam. Penulisnya nyambungin makanan di piring aparator langsung ke penderitaan rakyat. Setiap suap nasi katanya itu dibayar pakai air mata dan keringat mereka. Ini jadi sebuah tantangan moral yang dalam banget. Apa nggak kesedek gitu, menikmati rezeki yang datangnya dari rasa sakit orang yang seharusnya dilindungi. Lanjut, argumennya sekarang bergerak ke dimensi waktu. Penulisnya ngingetin kita bahwa nggak ada yang abadi, terutama kekuasaan. Inilah bagian kekuasaan punya batas waktu. Ini nih peringatan utamanya. Seragam itu dengan segala kekuasaan yang melekat padanya, itu sifatnya sementara. Kayak makanan di supermarket aja, ada tanggal kedaluarsanya, ada expire date-nya. Kekuasaan itu, nggak selamanya. Jadi penulisnya ngegambarin sebuah siklus yang nggak bisa dihindari. Hari ini, lencana ada di dada, rasanya berkuasa. Tapi pasti akan datang waktunya seragam itu cuma digantung di lemari. Dan di hari itu, mereka kembali jadi warga biasa, jalan di jalanan yang sama dengan orang-orang lain. Nah, ini muaranya ke pertanyaan pamungkas soal akuntabilitas. Penulisnya nantang mereka buat ngebayangin hari itu. Nanti kalau sudah jadi warga sivil lagi, apa bakal berani jalan dengan kepala tegak, disapa sebagai pelindung oleh tetangga, atau malah harus nunduk malu, sembunyi dari bayang-bayang perbuatan di masa lalu? Dan ini membawa kita ke bagian klimaks dari argumen penulis. Setelah ngebongkar logikanya, etika, dan konsekuensinya, dia menyajikan sebuah pilihan terakhir yang absolut, yang hitam putih. Mau jadi pahlawan atau pengkhianat.
Tapi sebelum sampai ke pilihan itu, penulisnya nawarin satu ide terakhir yang gila, kuat banget. Dia bilang senjata paling ampuh itu bukanlah peluru atau pentungan, tapi sesuatu yang sunyi dan gak kelihatan. Doa tulus dari orang yang tertindas. Doa ini, katanya, punya jalur langsung ke langit, gak pakai birokrasi, gak bisa dihalangi sama kekuasaan duniawi. Sebuah kekuatan spiritual yang melampaui kekuatan fisik. Dan ya, inilah kesimpulannya. Pilihan soal warisan apa yang mau ditinggalkan. Penulisnya menyederhanakan semua argumennya jadi dua jalan ini. Mau dikenang sejarah sebagai pahlawan yang melindungi rakyatnya, atau sebagai pengkhianat yang menyalahgunakan kepercayaan suci yang udah dibelikan. Kita tutup analisis ini dengan pertanyaan penutup dari sang penulis. Pertanyaan yang bukan soal kekuatan fisik, bukan soal jago-jagoan, tapi soal kesadaran diri yang mendalam. Jadi sebetulnya rakyat itu butuh aparat yang jago bela diri atau yang tahu diri, yang paham posisi sejatinya adalah sebagai abdi, sebagai pelindung, dan pada akhirnya sebagai bagian dari rakyat itu sendiri. Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita semua renungkan ya.